Banget nih. Oke. Wes aku tak balas email. Mevi, Mevi Rudiani, Mevi Rudiani. Iya, Ilham Trinugroho. Iya dah. Oh, shit. Hahaha. Sumpah. Masa meneng anjir. Halo, halo. Oi, 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 oi. Udah tak send semua. Sekarang WA bisnis. Suaraku nggak suaraku masuk. Mhm. Eee, mmm. Tuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Semoga Oke dong. semuanya dalam keadaan semangat ya untuk belajar dan juga upgrade skill Iya. pagi ini. Nah, sebelum kita mulai nih, sedikit pengantar dari saya. Skillfest ini itu merupakan program kolaborasi antara Daya 5 dan juga Hayvela yang bertujuan untuk membantu teman-teman jadi nggak cuma belajar, tapi juga jadi lebih siap untuk masuk ke dunia kerja nantinya. Di Skillfest, proses belajarnya dilakukan secara fully online melalui platform Hayvela nih. Nah, Hayvela sendiri itu apa sih? Nah, Hayvela itu merupakan platform event digital yang menghubungkan peserta dengan berbagai program, pelatihan, dan juga peluang untuk terkoneksi langsung dengan industri secara lebih luas. Jadi di sini kalian gak hanya ikut kelas nih, tapi juga akan ada lanjutan seperti mentoring one-on-one serta CV review dari para expertise supaya apa yang kalian pelajari benar-benar bisa dipakai dan punya impact ke karir kalian ke depannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera masuk ke sesi utama pagi ini yang akan membahas mengenai career plan dengan speaker kita, yaitu Kak Fonan. Untuk Kak Fonan, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Vika, selamat datang. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi di pagi hari ini kita akan sama-sama berdiskusi dan sharing ya mengenai persiapan karir. Jadi kita akan berbicara apa sih itu persiapan karir dan kenapa hal ini jadi penting buat teman-teman start memulai perjalanan karir yang akan panjang sampai ke depan. Nah, saya izin share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Jadi, salam kenal teman-teman semuanya. Saya Fonan, saya seorang konsultan, seorang psikologis, dan juga seorang business development. Dan di 7 tahun terakhir, saya banyak membantu berbagai perusahaan dalam proses rekrutmen, proses development, dan proses assessment sebagai bagian dari HR consultant. Jadi selama kurang lebih 30 sampai 45 menit ke depan kita akan berbicara mengenai apa itu career plan dan bagaimana kaitannya terhadap pengetahuan akan diri kita sendiri, terhadap bagaimana sih perencanaan karirnya, dan kira-kira what's next yang perlu teman-teman siapkan dalam
mempersiapkan hal tersebut untuk mulai masuk ke jenjang karir. Pertanyaan yang sering dibuka dalam diskusi karir adalah terkait perencanaannya seperti apa. Ini pertanyaan yang selalu saya katakan di berbagai sesi bahwa apakah teman-teman semuanya memiliki perencanaan karir yang sudah dipersiapkan. Kira-kira teman-teman tahu nggak rencananya 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau bahkan sampai nanti di usia masa pensiunnya apa yang ingin dilakukan. Namun seringkali ada mispersepsi ya antara karir dan pekerjaan. Pekerjaan dulu atau karir dulu, karir itu sama atau tidak dengan pekerjaan, dan sebaliknya. Jadi pada dasarnya itu karir dan pekerjaan ada sesuatu hal yang saling berhubungan, tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang berbeda juga teman-teman. Jadi kalau kita bicara soal pekerjaan atau job, itu adalah tugas. Kita akan berbicara soal spesifik yang dikerjakan oleh seseorang. Dan ini kita berbicara soal tugas dan tanggung jawab. Contoh misalnya seorang staf HRD, pekerjaannya adalah sebagai seorang staf HRD. Dia memiliki berbagai tugas dan tanggung jawabnya, dan juga nanti di akhir dia akan mendapatkan gaji sebagai bentuk haknya. Itu kita berbicara soal job atau pekerjaan. Dan berbeda dengan karir. Kalau karir itu kita melihatnya sebagai kacamata yang lebih luas lagi teman-teman. Kita nggak cuma melihat sebagai spesifik detail dengan skop yang sempit mengenai apa yang dikerjakan, tapi kalau kita berbicara karir, ini berbicara soal perjalanan. Kita bicaranya soal long life journey. Kita berbicara soal di dalamnya ada perkembangan, ada pelatihan, ada kemajuan teknologi dan lain-lain. Jadi kita berbicara soal perjalanan hidup dari teman-teman mulai bekerja sampai nanti teman-teman pensiun. Contoh misalnya, kita berbicara soal perjalanan karir di corporate. Teman-teman masuk sebagai seorang analis mungkin, kemudian naik jadi staff, terus kemudian mendapatkan jenjang promosi menjadi supervisor, asisten manager, hingga mungkin jadi CEO dan direktur. Itu kita berbicara soal karir. Jadi akan berbicaranya lebih panjang, skupnya lebih luas dari awal hingga akhir. Dan kalau kita coba sederhanakan ya teman-teman, bahwa pilihan karir itu ada 3 opsi, 3 pilihan. Ada sebagai pekerja profesional, kemudian pekerja mandiri atau freelance, dan yang ketiga sebagai pengusaha. Dan ketiganya ini adalah pilihan karir yang sangat berbeda, sangat tergantung dari individu yang menjalaninya. Tidak ada pilihan karir yang lebih baik, pilihan karir yang lebih mudah, pilihan karir yang lebih susah. Ini kita berbicara soal pilihan hidup, kita berbicara soal passion, kita berbicara soal keahliannya. Sebagai contoh, dan setiap pilihan karir ini memiliki pro dan cons-nya ya. Ada kelebihan dan ada challenge-nya yang berbeda-beda. Contoh kita bicara soal pekerja profesional. Sebagai professional worker yang di sebelah kiri ya teman-teman. Sebagai pekerja profesional itu ini adalah pilihan karir yang tergolong stabil. Teman-teman masuk dari jam 8 pulang jam 4, tanggal 1 sampai tanggal 30, hari Sabtu atau hari Minggunya libur. Setiap tanggal atau hari besar, Lebaran atau Natal akan menerima THR. Kalau performance dapat bonus dan lain-lain. Lebih cenderung stabil. Tapi pilihan pekerjaan atau pilihan karir ini cenderung secara opsi terbatas. Teman-teman untuk menaiki jenjang karirnya itu ada hal-hal atau requirement yang teman-teman perlu lengkapi. Contoh misalnya teman-teman dari staff ingin jadi direktur, ada jenjang karirnya harus dilewati. Jadi supervisor dulu, jadi asisten manajer dulu, jadi manajer dan lain sebagainya. Dan setiap untuk naik itu ada syarat tanda petik yang perlu dilengkapi, yang perlu diselesaikan. Contoh seperti masa kerja, terus kemudian pendidikan, ada pelatihan yang perlu dilengkapi dan lain-lain. Jadi itu gambaran mengenai pilihan karir sebagai pekerja profesional. Berbeda dengan pekerja mandiri atau freelance. Fleksibilitas itu menjadi salah satu yang sangat terasa. Contoh misalnya, saya memiliki skill sebagai fotografer. Saya bekerja sebagai freelance fotografer. Saya bisa fleksibel memilih kapan saya harus bekerja, kapan saya mau libur, kapan saya bekerja di mana, dan lain-lain. Cuman PR-nya adalah, challenge-nya adalah, karena yang saya jual adalah skill saya, scalability-nya, skalanya yang saya ingin lakukan itu sangat tergantung dari kemampuan individual saya. Dan sangat tergantung dari bagaimana saya, orang tersebut, bisa melakukan personal brand dan skill. Itu sangat
penting karena yang tanda petik yang dijual adalah hal tersebut. Kemudian pilihan karir yang ketiga adalah sebagai entrepreneur atau sebagai pengusaha. Di 3 pilihan ini ada pilihan karir yang memiliki opportunity atau peluang paling besar. Tapi di saat bersamaan juga resikonya juga cukup besar. Karena teman-teman ini berbicara soal leadership, business skill, kemampuan untuk mengelola tim, kemampuan finansial, kemampuan bagaimana melihat market, dan lain-lain. Pada dasarnya ini ada 3 pilihan karir yang teman-teman mulai mempertanyakan atau mempersiapkan. Kira-kira apa ya pilihan karir saya ke depan? Saya dulu waktu selesai sekolah selalu berpikir bahwa yang bisa menentukan saya atau yang menentukan saya memiliki karir yang oke atau menentukan saya memiliki pekerjaan adalah melalui CV atau resume yang bagus. Melalui CV yang bagus saya akan mendapatkan pekerjaan. Tapi pada nyatanya teman-teman, yang menentukan adalah tidak hanya CV, tapi juga referensinya seperti apa, kemudian pengalaman masa lalunya seperti apa, punya pengalaman apa aja, dan yang terakhir adalah networking. Jadi networking itu menjadi salah satu hal yang paling krusial. Cuman PR-nya atau yang perlu teman-teman persiapkan adalah sebelum menuju ke sana, sebelum membangun networking, sebelum membangun CV seperti apa, sebelum membangun referensi berkarir seperti apa. Pertanyaannya adalah seberapa tahu nggak teman-teman tentang dirinya teman-teman? Siapa saya? Apa yang saya sukai? Apa yang saya tidak sukai? Bagaimana cara belajar saya? Saya ahli di bidang apa? Hal-hal tersebut yang teman-teman mulai mempertanyakan. Kira-kira apa nih yang menjadi pembedanya saya, yang benar-benar saya banget untuk saya lakukan atau saya terjemahkan dalam pilihan karir nanti. Jadi betul bahwa memahami atau mengetahui, mengenali diri sendiri itu adalah stage pertama, tahap pertama untuk teman-teman memulai karir. Yang dikenali apa sih? Sederhananya adalah teman-teman satu harus memahami terkait minat dan bakatnya teman-teman itu apa, keterampilannya apa yang benar-benar ini keahlian saya. Kemudian goals-nya, tujuan sama aspirasinya apa, jangka pendek, jangka panjang, goals-nya apa tujuannya. Yang ketiga, kebiasaan atau preferensi. Kira-kira apa yang membuat saya happy? Apa kebiasaan, ada rutinitas khusus saya, apa yang saya lakukan selama harus rutin setiap hari saya lakukan. Kemudian adalah gaya belajar setelah kepribadian terkait personality. Apakah saya orang introvert, saya orang extrovert, apakah saya suka bekerja dengan analisis data, apakah saya bekerja secara sosial, dan lain-lain. Itu juga menjadi salah satu dasar teman-teman dalam melakukan pilihan karir. Kemudian kemampuan untuk merespon kondisi mental, kemudian bagaimana menghadapi terhadap ekspektasi orang lain, dan yang paling terakhir, yang paling penting, pilihan karir serta minat profesional. Kira-kira saya tuh mau bekerjanya sebagai apa ya? Pilihan karirnya saya mau bekerja di perusahaan sebagai professional worker, atau saya ingin jadi specific skill menjadi freelance, atau bahkan saya ingin jadi pengusaha, jadi entrepreneur. Dan selain itu, teman-teman juga harus tahu nih, untuk di beberapa tahun ke depan, by research, ada beberapa keterampilan teknis sama non-teknis yang penting buat teman-teman kuasai sebagai bekal untuk menghadapi tantangan ke depan. Yang pertama adalah kemampuan untuk berpikir kritis dan logis. Ini kemampuan untuk bagaimana teman-teman bisa melatih, bisa nggak ya mengidentifikasi masalah, bagaimana pemecahannya, bagaimana informasi melihat masalah tersebut secara utuh, itu terkait bagaimana berpikir secara kritis, logik, dan runtut. Itu makanya kalau teman-teman di university biasanya untuk syarat lulus harus mengerjakan skripsi ya. Karena itu salah satu cara untuk melatih bagaimana berpikir kritis dan logis. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Kolaborasi itu adalah kemampuan non-teknis atau kemampuan soft skill terkait bagaimana bekerja dengan berbagai orang. Tidak hanya yang setara, seumur, mungkin bisa bekerja lebih tua, lebih muda, bagaimana menjaga hubungan, dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah creativity. Ini adalah keterampilan atau kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana fokus pada pemecahan masalah, fokus pada solusi, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah applied learning. Bagaimana teman-teman bisa belajar dan mengimplementasikannya. Karena kalau sekarang kita berbicara informasi itu udah sangat banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa ikut kelas-kelas seperti ini, bisa mengikuti berbagai informasi yang ada di YouTube, berbagai training. Cuman pertanyaan berikutnya adalah
next-nya gimana? Bagaimana mengimplementasikannya? Dan yang terakhir, yang paling penting dan paling krusial, yang pasti bisa langsung bisa dilihat adalah kemampuan bagaimana melakukan komunikasi atau interaksi dengan orang lain. Itu terkait bagaimana menyusun informasinya, bagaimana memahami orang lain, dan bagaimana menyampaikan ide dan gagasan. Sedangkan kalau kita berbicara soal keterampilan teknis, ini ada beberapa hal, teman-teman. Yang pertama adalah data science, bagaimana kemampuan mengolah data secara matematik dan statistik. Kemudian computer science, kita berbicara soal programming, data analitik, AI, dan lain-lain. Literasi digital, bagaimana memahami soal culture dan sosial di konteks digital. Kemudian kemampuan menulis, ini anything ya teman-teman, bisa terkait bagaimana kemampuan menulis dalam konteksnya mengirim email atau surat secara resmi, menulis berbagai ide dan gagasan, dan yang paling terakhir penting tidak bisa dihindari adalah kemampuan berbahasa Inggris. Karena sekarang kita berbicara sudah digital citizenship. Kita global citizenship. Kita udah nggak bisa melihat bahwa kita di Indonesia nggak mungkin bekerja dengan orang dari luar Indonesia. Karena dengan teknologi dan sosial media yang sekarang, batasnya akan semakin blur teman-teman. Dan bahasa yang menyatukan hal tersebut adalah kemampuan berbahasa Inggris. Jadi akan rugi dan teman-teman akan kehilangan opportunity jika kemampuan bahasa Inggris teman-teman tidak diasah dengan optimal. Dan mungkin sebelum penutup, yang paling penting juga untuk dilihat bahwa yang paling penting terhadap bagaimana perencanaan karir ada fokusnya ke growth teman-teman. Dan growth setiap orang itu kan berbeda-beda. Jangan membandingkan atau mengcompare dirinya teman-teman dengan orang lain, atau mungkin malah mengcompare dengan orang yang teman-teman sama sekali tidak kenal di sosial media, karena setiap orang memiliki titik startnya berbeda-beda dan progress growth-nya berbeda-beda. Jadi kalau saya mau analogikan, kayak keempat gambar ini, setiap gambar itu merepresentasikan growth. Dan tentunya setiap growth itu memiliki bentuk dan proses yang berbeda-beda. Dan untuk menjaga hal tersebut dalam teman-teman mempersiapkan karirnya teman-teman, saya termasuk orang yang lebih mempercayai atau memilih bahwa disiplin itu akan menang daripada motivasi. Kalau teman-teman bergerak dengan asas motivasi, tentu akan ada naik turunnya ya teman-teman. Ketika motivasinya sedang tinggi, akan semangat-semangatnya, akan digaspol. Cuman ketika kondisi motivasinya rendah atau turun, akan tidak semangat. Namun berbeda kalau teman-teman bergeraknya dengan asas disiplin. Suka nggak suka, capek nggak capek, semangat nggak semangat, teman-teman berprogres terus. Setiap hari baca berapa lembar halaman, baca berapa buku, networking terus, karena fokusnya adalah ke disiplin, yang menggerakkan disiplin, bukan motivasi. Oke, sebagai penutup ini rasanya bahwa kadang sebelum kita berkarir, mungkin kita selalu melihat kayaknya yang bikin saya happy itu uang sama pekerjaan ya. Kalau saya punya uang yang banyak, pekerjaan atau karir saya bagus, mungkin saya akan happy. Saya pasti happy kalau punya keduanya. Namun ternyata teman-teman, perlu teman-teman lihat juga bahwa sebenarnya di lain dari uang dan karir, teman-teman ada banyak yang teman-teman harus tahu apa sih yang teman-teman bikin teman-teman happy, seperti kesehatan, hobinya teman-teman, teman dan berkeluarga, dan keluarga dekat teman-teman. Itu pun teman-teman tidak bisa abaikan, karena jangan sampai teman-teman fokus ke karir dan pekerjaan hingga mengabaikan hal-hal yang ternyata esensial juga di hidup kita. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada teman-teman ada pertanyaan atau diskusi, silahkan bisa disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Fonan atas materinya yang insightful banget nih di pagi hari ini. Oke, teman-teman semuanya bisa nih kalau misalnya ada pertanyaan atau mau on stage bersama kita itu boleh banget. Yuk chat di kolom obrolan ya. Mungkin pertanyaan by chat, kira-kira teman-teman sudah ada gambaran nggak sih pilihan karirnya akan seperti apa? Rencana karirnya akan menjadi apa? Atau start yang sedang dikerjakan untuk mempersiapkan karirnya seperti apa? Itu bisa di-share di chat, atau mungkin ada mau sharing di on stage juga silakan ya. Oke, bisa dijawab dulu mungkin teman-teman. Mungkin yang di sini jadi peserta ada yang udah berkarir nih Kak. Bisa juga sharing ya tentang karirnya sekarang atau mungkin struggle-nya di karir tersebut itu gimana, itu juga boleh banget.
Saya dulu kalau boleh sharing teman-teman, saya start sebagai karir saya itu dulu sebagai asesor, karena kebetulan background saya psikologi. Saya ngikut berbagai project terkait asesmen sebelum akhirnya saya memutuskan untuk lanjut studi, dan setelah studi saya bekerja sebagai HR di corporate. Selama 2 sampai 3 tahun ternyata kayaknya saya nggak happy deh di sini. Akhirnya saya shifting atau pindah menjadi seorang HR consultant. Masih topiknya HR. Cuma saya jalan di HR di consultant beberapa lama, saya shifting lagi karir saya. Dari sebelum menjadi HR, jadi consultant, sekarang shifting menjadi business development yang fokusnya adalah menjual produk. Dan itu ada hal yang lumrah juga teman-teman, karena manusia itu berkembang, manusia bertumbuh, jadi wajar jika teman-teman antara karir yang sekarang dilakukan dan mungkin beberapa tahun berikutnya karirnya tersebut berubah, itu udah hasil dari belajar, hasil dari interaksi teman-teman dengan pekerjaan atau orang banyak, dan itu merupakan tanda buat teman-teman itu bertumbuh. Jadi gambarannya seperti itu. Pertanyaannya adalah, itu tadi yang saya coba share ya, kira-kira udah ada gambaran belum sekarang ini di pagi hari ini kira-kira pilihan atau gambaran rencana karirnya teman-teman tuh akan seperti apa sih? Sepertinya pada malu-malu ya Mbak Vika. Iya nih Kak, belum ada yang mau bertanya atau kayaknya teman-teman ini tuh lagi ngerancang karir plan-nya masing-masing nih, Masih Kak. pada galau Atau mungkin nextnya seperti apa. mungkin Oh, begitu. jadi Atau mungkin dari Kak Fonan mungkin bisa sharing nih, misal LinkedIn-nya atau mungkin DM IG-nya gitu, mungkin terbuka bagi teman-teman ini yang malu-malu bertanya di sini bisa menghubungi Mas Fonan gitu. Boleh boleh. nggak tuh Kak? eh Pada dasarnya saya sedikit nambahin sedikit di akhir bahwa pada dasarnya kalau teman-teman masa kebingungan, masih bingung mau nextnya seperti apa, merencanakan karirnya seperti apa, itu udah hal yang wajar. Cuman pada intinya tadi ya, bergeraknya atas dasar konsistensi, kedisiplinan aja. Terus belajar jangan sampai berhenti karena teman-teman stuck misalnya. Dan sekarang informasi cukup banyak didapatkan, dan salah satunya teman-teman harus punya LinkedIn, terus aktif di sosial media yang tanda petik sesuai dengan goals atau target karirnya teman-teman. Dan dengan aktif di situ, teman-teman paling tidak bisa dapat insight atau informasi apa sih yang sedang tren dan apa sih yang teman-teman bisa tuju ke depannya. Dan mungkin nanti silakan teman-teman kalau pengen tertarik melihat dunia industri HR itu seperti apa, bisa lihat di LinkedIn saya, di Aditya Fonan Menzirino. Itu teman-teman saya sharing aktif untuk share berbagai macam info, update tahun pekerjaan terkait isu-isu HR dan dunia organisasi, teman bisa update situ. Kurang lebih seperti itu mungkin yang bisa saya share ya, Mbak Vika. Mungkin jika sudah jelas lagi sambil berpikir, silahkan saya kembalikan lagi ke Mbak Vika. Terima kasih. Oke, thank you banget Kak Fonan atas materinya pagi ini dan juga keterbukaannya ya untuk dihubungi para teman-teman ini by LinkedIn gitu. Dan teman-teman di sini bisa yuk kepoin LinkedIn-nya Mas Fonan dan juga menyusun karir plan kalian ke depannya begitu. Oke, mungkin sebelum aku menutup sesi nih bisa mengisi feedback dulu ya teman-teman, akan aku share di kolom komentar gitu. Terima kasih.
Oke, halo. Jadi, aku izin ini ya, sharing-sharing juga nih, untuk kelas hari ini nggak hanya kelasnya Mas Fona nih, mungkin kalian juga, bisa ikut di kelasnya Kak Erli, lalu ada Kak Gusti yang membahas Adobe dan juga membahas interview. Kan ini udah, ini ya, gratis gitu juga kan. Jadi daripada weekend kalian bingung nih mau kemana, itu bisa banget bergabung sama kita di Skillfest gitu. Em, Oke, ini di kolom chat aku lihat ada Kak Ulil, Ahmad Ulil ya. Mungkin aku bisa undang lagi pembicara kita ke stage. Halo Kak Konan, apakah masih tergabung bersama kita nih? Halo, halo. Oke, kayaknya ada yang sharing nih, katanya dulu pernah ikut volunteer-nya Mas Fonan gitu. Dan gini, mungkin struggle atau ketakutannya saat ini itu belum siap kalau misalnya ntar lulus mau jadi apa, atau mau berkarir di bidang apa. Nah, soalnya hampir tiap hari mendapatkan informasi soal karir malah semakin bingung gitu. Apalagi major dia itu dikatakan cukup underrated. Nah, cara menghadapi ketakutannya itu gimana ya, Mas? Gitu. Aduh, seru nih. Kita pernah kerja bareng ya ternyata. Mungkin kalau boleh diajak ke panggung aja gitu kali Mbak Vika. Cuman dipahami sih karena tadi ya itu jadi pisau bermata dua ya. Kadang informasi yang banyak bisa membantu kita untuk pilihan karir yang lebih banyak. Cuma di saat bersamaan kita kadang overwhelmed juga ya. Apalagi kalau kita beritanya banyak berita-berita yang bikin pusing gitu. Apa-apa dipajakin, terus apa-apa ternyata banyak berita soal PHK, layoff dan lain-lain. Cuman balik lagi, eh walaupun sulit ya teman-teman, walaupun setiap orang memiliki titik start yang beda-beda, saya selalu ngomong jika mendapatkan pertanyaan ini, FYI Mas Ulil, pertanyaan kayak gini tuh nggak cuma satu atau dua, hampir banyak gitu pertanyaan serupa. Selalu lihat lagi ke dirinya masing-masing nih, kira-kira apa ya yang buat saya happy? Atau apa yang kira-kira yang saya paling menguasai hal tersebut? Mungkin kalau teman-teman aduh saya lupa lagi istilahnya ada tuh apa yang teman-teman kuasai, apa yang teman-teman happy dan kira-kira apa yang paling dibutuhkan di organisasi itu apa yang dibutuhkan di organisasi di industri seperti apa itu yang teman-teman lihat sebagai opsi pilihan karirnya. Jadi irisannya teman-teman sukanya apa, keahliannya apa dan kira-kira apa yang dibutuhkan oleh industri. Nah itu bisa digunakan. Dan kemudian soal jurusan underrated tuh jurusan apa ya? Mungkin Mas Ulul bisa sharing nanti karena sekarang jurusan pun sedikit banyak tidak terlalu signifikan terhadap pilihan karir. Contoh, ada yang dulu berpikir ya orang HR itu jurusannya sebagai psikologi, sebagai manajemen, sebagai hukum misalnya. Cuma ternyata sekarang dengan perkembangan saat ini, saya banyak banget bertemu dengan orang yang berkarir atau bekerja yang jauh banget di luar dari jurusannya dia. Contoh, saya punya partner konsultan HR, jurusannya adalah oceanology, jurusan kelautan gitu loh, belajar laut tapi bekerjanya sekarang ngomongin HR, ngomongin people. Atau bahkan foundernya di Daya 5, itu jurusannya adalah perikanan teman-teman. Jurusannya perikanan, terus kuliah lagi sebagai administrasi bisnis, cuman basicnya adalah perikanan. Jadi pada dasarnya sekarang tuh yang dilihat tidak hanya berbicara lulusan apa atau lulusan mana, betul hal tersebut kadang masih dilihat di beberapa konteks. Cuman yang paling penting adalah satu, teman-teman tuh memiliki purpose atau value-nya apa. Itu bisa nggak teman-teman meluangkan atau menunjukkannya ke semua orang. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman punya specific skill dan kemampuan yang tanda petik sekali lagi bisa nggak dijual sesuai dengan kebutuhan industri. Itu pun bisa menjadi salah satu pertimbangan seperti itu. Semoga bisa menjawab ya Mas Ulil. Mungkin kalau mau on cam dan sharing juga silakan ya. Oke, ini Mas Ulilnya kebetulan sudah di sini nih, Mas. Oke. Wah iya. Halo. Kita waktu itu di ini ya, di UT ya, job fair ya. Iya, benar Mas. Jurusanmu apa ya, Mas? Sosiologi Mas. Nggak apa-apa, bisa. Gimana? Robe yang aku tanyain itu sih Mas. Jadi kayak
mungkin struggle aku sekarang kan semester 6 Mas, terus udah mulai nyusun tugas akhir nih Mas. Jadi kayak makin akhir semester ini malah makin bingung nih, ntar mau kerja jadi apa gitu atau mau berkarir di bidang apa gitu. Apalagi kan informasi-informasi kayak di TikTok, di Instagram itu kayak apa ya, malah bukan berikan semangat aku, malah kan jadi Malah drop ya. iya makin ngedrop gitu Mas. Terus aku mau tanya lagi nih Mas, aku lihat banyak orang itu kayak apply banyak sih ke sana sini itu kan hampir 100 sampai ribuan apply tapi tidak ada yang apa ya, yang keterima atau nyantol salah satu gitu. Nah, cara menghadapi kayak fenomena tersebut tuh gimana? Biar aku nggak harus apply banyak banget gitu. Mungkin pilihnya itu bagaimana, Mas? Oke, saya ingin bagus banget. Aku jawab yang kedua dulu ya. Kalau yang kedua, gimana caranya kalau ada yang apply sampai ratusan ya, sampai apply ratusan, tapi nggak ada yang kepanggil. Atau gimana caranya supaya apply-nya bisa lebih, ibaratnya main PUBG gitu, jadi sniper gitu ya, nembak satu titis gitu langsung dapet. Sebenarnya jawabannya tuh nggak ada yang sesuai. Tergantung dengan satu, seberapa pede atau tergantung portofolio kita seperti apa. Yang kedua tergantung industri saat ini. Industri saat ini, kondisi pasar sekarang seperti apa? Apakah lagi lesu atau lagi rame? Nah, kita masalahnya kan kita nggak bisa ngontrol ya. Jadi kalau antara dua faktor tersebut, antara portofolio kita sama kondisi market, yang bisa kita kontrol kan portofolio kita kan. Bagaimana pengalaman kita, skill kita, kemudian pengalaman project dan lain-lain. Terus gimana mengemasnya menjadi dokumen CV yang menjual, bagaimana mengemasnya jadi branding yang oke di LinkedIn dan lain-lain, itu kan sesuatu yang bisa kita kontrol. Cuman yang kadang yang nggak bisa kita kontrol tadi ya, kondisi market seperti apa, kondisi industri seperti apa, sosial media seperti apa, trennya seperti apa, ini kan nggak bisa kita kontrol ya, Mas. Cuman yang bisa kita kontrol yang nempel ke kita. Kemudian pertanyaan bagaimana harusnya, sebenarnya nggak ada bagaimana harusnya, atau nggak ada tips bagaimana langsung bisa mendapatkan pekerjaan. Yang bisa teman-teman lakukan adalah, yang bisa dipelajari adalah bagaimana membranding diri kita supaya lebih baik. Bagaimana menyampaikan CV yang lebih proper, yang bisa lebih tanda petik menjual. Bagaimana bisa mengasah skill sesuai dengan minat dan bakat. Hal-hal tersebut yang bisa dilakukan. Cuman faktor-faktor yang di luar kontrol kita, itu pun banyak dan nggak ada jawabannya. Contoh misalnya, tadi ya market, terus kemudian saingan juga. Masalahnya yang bekerja, yang pengen mendapatkan pekerjaan, nggak cuma kita sendiri. Ada banyak, ada jutaan yang lain juga mau berpikirkan hal yang sama. Nggak cuma dari UNER, yang dari Surabaya, bahkan dari seluruh Indonesia, atau bahkan teman-teman yang LPDP keluar negeri pun ntar pada akhirnya akan balik ke Indonesia untuk berkarir di Indonesia. Jadi hal-hal tersebut yang mungkin teman-teman bisa pahami, mana yang bisa saya kuasai, mana yang bisa saya kontrol untuk saya kembangkan, mana yang benar-benar yaudah saya nggak bisa kontrol hal tersebut, saya nggak perlu fokus di situ. Teman-teman nggak perlu fokus ke orang lain tuh gimana ya, atau nggak perlu fokus bagaimana sih nanti kondisi pasar dengan kondisi pemerintahan seperti sekarang. Fokusnya adalah bagaimana terus improve, terus bagaimana mengembangkan. Terus pertanyaan, saya ngelamar nggak keterima, nggak apa-apa. Poinnya adalah bukan apply nggak keterima atau apply nggak lulus atau interview nggak lulus, tapi PR-nya atau problemnya adalah what's next. Oke, nggak lulus, evaluasi. Kira-kira nggak buat saya lulus apa ya? Saya gugurnya di mana? Di psikotesnya kah? Gugur di interviewnya kah? Gugur di medical check up-nya kah? Dan lain-lain. Kemudian improve lagi. Nggak lolos, improve lagi. Nggak lolos, improve lagi. FYI buat teman-teman, bukan untuk berniat menjatuhkan dan lain-lain. Dulu waktu saya lulus, masa tunggu saya untuk mendapatkan pekerjaan pertama saya itu 3 bulan. Jadi 3 bulan semenjak saya wisuda, mendapatkan pekerjaan full time itu waktunya 3 bulan, Mas. 3 bulan rasanya seperti apa? Buset, stres banget. Dan menurut saya itu sesuatu yang wajar dan teman-teman harus hadapi. Dan harus, ya sudah, terima bahwa kondisinya seperti itu, challenge-nya seperti itu. Jadi PR-nya adalah bagaimana teman-teman bisa mengolah emosinya supaya lebih baik, bagaimana bisa melihat atau memilah datanya, informasi di sosial media. Kalau yang melihat sosial media tujuannya untuk nyari data atau belajar tapi tidak bikin stres, ya udah berarti dieliminasi aja yang bikin stres. Gambarnya seperti itu ya, Mas Fikri. Semoga menjawab ya.
Baik Mas, terima kasih. Mungkin lanjutannya aja sih Mas, kayak eh, gimana ya, kayak bagaimana kita bisa melihat bahwa perusahaan yang mau kita apply itu sejalan dengan keinginanku gitu Mas. Apalagi kan Ya, menurut aku Mas, melihat bidang atau bahasa-bahasa corporate itu masih kayak awam bagi aku sebagai mahasiswa gitu Mas. oke. Eh, Bagaimana caranya? Caranya satu, itu bisa jawab dari pengalaman sih. Contoh waktu saya baru lulus juga kan setiap orang pasti pernah masanya culun ya. Jadi even kayak apa ya istilah-istilah di corporate yang saya juga dulu nggak ngerti. Kayak BRB saya dulu nggak ngerti apa BRB. Terus kemudian noted saya notednya apa sih? Kan itu diketahui setelah nanti teman-teman terjun langsung di industri misalnya atau punya pengalaman langsung. Caranya gimana kalau untuk mengetahui itu satu kan tentu magang itu jadi pengalaman yang penting ya. Permagangan itu kan paling nggak teman-teman udah terpapar dunia industri seperti apa. Terus yang kedua, kalau misalnya teman-teman ingin melamar atau Mas pengen melamar di suatu perusahaan, coba pelajari dulu aja. Pelajari dari apa? Dari berita, di websitenya seperti apa, bagaimana dia membranding dirinya seperti apa. Kemudian kalau dia perusahaan udah go public, yang di belakangnya udah TBK, itu mereka punya setiap tahun punya keluar namanya annual report. Itu tuh setahun ada informasinya tuh budget mereka belanja untuk apa, trainingnya berapa banyak, CSR-nya apa, strateginya apa, itu dalam satu tahun mereka mengeluarkan hal tersebut. Itu bisa dipelajari juga. Cuman kadang nggak semua perusahaan punya informasi seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah pengalaman. Makanya kenapa orang-orang dengan pengalaman di industri tertentu itu tanda petik harga atau fee-nya tuh lebih mahal. Contoh misalnya saya yang baru lulus fresh graduate sama misalnya Mas Friki yang udah pengalaman 5-10 tahun di industri banking misalnya, ketika kita masuk di perusahaan sebagai finance let's say, kan gajinya saya lebih sedikit daripada gajinya Mas Fikri kan, karena secara pengalaman, secara exposure lebih banyak daripada saya yang fresh graduate. Jadi cara yang seperti apa nggak ada selain teman-teman harus punya real exposure langsung ke industri. Kira-kira seperti apa sih? Jadi itu yang menjadi nilai poin plusnya. Jadi makanya sekarang digalangkan di sesi-sesi adalah teman-teman jangan nunggu lulus dulu supaya dapat exposure. Pas masih kuliah ya diperbanyak juga exposure-nya, ikut project, ikut freelance, ikut berbagai program, training, dan lain-lain organisasi. Tujuannya apa? Supaya ketika lulus tuh nggak bener-bener awam gitu. Jadi punya bekalnya dari exposure tadi. Semoga menjawab ya Mas. Baik Mas, terima kasih. Semoga di lain kesempatan bisa ketemu lagi Mas. Siap, silakan main ke kantor. Kita nanti ngobrol-ngobrol. Good luck Siap ya di Mas. tugas akhirnya. Thank you Mas. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya ya kali, Mbak Vika. Ya, boleh banget. Ini ada Sonia Ramania yang sudah bertanya nih. Apakah ada saran dan tips dari Bapak apabila ingin memulai karir di bidang HR namun jurusannya tidak sesuai, tetapi dikualifikasi menerima semua jurusan nih, gimana tuh Kak? Ini pertanyaan apa ya klasik juga ya. Mungkin kalau Mbak Sonia pengen tahu juga sih jurusannya apa ya. Memang ada beberapa lowongan posisi yang dikualifikasinya adalah menerima semua jurusan gitu ya. Cuman misalnya ini teman-teman coba bayangkan sebagai pemilik perusahaan, teman-teman nyari HR deh. Ada 10 pelamar, 5 diantaranya adalah jurusan psikologi atau manajemen deh, fresh graduate tapi nggak punya pengalaman. Terus kemudian 5 orang pelamar lainnya adalah dari berbagai jurusan yang berbeda-beda. Ada yang dari sastra Inggris, ada dari sastra Jepang, ada jurusan oceanologi, ada dari jurusan metalurgi. Tapi 5 orang yang jurusannya berbagai macam ini, satu punya pengalaman atau pernah mengikuti pelatihan, pernah mengikuti sertifikasi, pernah atau memiliki pengetahuan dan ilmu terkait human resource. Itu pun bisa jadi pertimbangan teman-teman. Contoh misalnya saya sama Mbak Vika kerja sebagai HR nih ya, konsultan HR. Saya psikologi masih nyambung. Mbak Vika jurusan apa Mbak Vika?
sastra Jerman ya? Betul. Oh, jadi nggak menutup kemungkinan Mbak Vika jurusan sastra Jerman sekarang sama saya dan tim dari konsultan HR lainnya mengerjakan proyek-proyek terkait people development. Jadi poinnya apa? Kalau misalnya secara jurusan rada melentang gitu, rada satu ke kanan satu ke kiri, teman-teman harus nguatin dirinya teman-teman terhadap skill yang ingin posisi yang dituju. Kalau pengen jadi HR ya harus punya skill di HR. Bentuknya gimana? Ikut training, ikut sertifikasi, ikut program-program untuk menumbuhkan atau memiliki kemampuan tersebut. Atau sebaliknya jurusannya psikologi tapi pengen bekerja sebagai IT misalnya, ya berarti harus punya skill tersebut dengan cara mengikuti training dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, ada pertanyaan terakhir nih Mas dari Kak Boleh. Kardevila nih. Saya juga mau tanya dong katanya, kalau kita ngerasa sudah salah jalan dalam karir, kapan sih waktu yang tepat untuk pivot tanpa mulai dari nol lagi gitu? Silakan dijawab. Pertanyaan sulit ini babe ya. Jadi kalau ini cukup jadi tren juga, kita banyak membantu namanya shifting karir. Jadi kayak dari posisi A geser ke posisi B gitu. Dan biasanya untuk pergantian atau shifting karir itu ada prosesnya yang kayak namanya reskilling atau upskilling lah gitu ibaratnya. Jadi misalnya saya seorang finance terus pengen jadi IT atau misalnya orang HR pengen jadi business development, pivot itu bisa. Kemudian pertanyaannya seberapa banyak bekal kita untuk kita pivot tersebut. Kalau semakin besar bekal kita, bekalnya dalam artian udah punya training, udah punya pengalaman, udah punya sertifikasi tertentu, tentu pivot karir tersebut nggak tanda petik dari nol ya. Sudah ada bekalnya. Bisa jadi secara titik starting point-nya bisa lebih baik gitu. Cuman kalau misalnya kita hanya pengen shifting karir aja, tanpa punya bekal, tanpa mempersiapkannya, ya mau nggak mau pasti akan start dari nol lagi. Karena pada akhirnya kan kita memiliki saingannya nggak cuma dari kita saja, tapi ada saingan-saingan yang lain, tentu yang dilihat adalah dari si kualifikasi dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya. Terima kasih. Ada lagi mungkin, Mbak Vika? Sejauh ini belum ada lagi nih dari teman-teman di kolom komentar. Cuma, oh atau ada nih? Oh oke, terima kasih kawan penjelasannya. Oke, thank you Mas Monan untuk sharingnya dan sudah menjawab pertanyaan teman-teman tadi ya, dan cukup banyak juga insight-insight baru. Dan sepertinya rata-rata di sini tuh pengen switch karir atau switch jurusan ya Mas. Jadi dari jurusannya apa dan karirnya mau kemana itu banyak yang berbeda nih. Dan kayaknya itu memang masalah-masalah saat ini ya Mas. Betul, Oke. betul, betul. Mungkin jika tidak ada lagi ya pertanyaan dari teman-teman nih, bisa kita akhiri. Terima kasih banyak Kak Ponan atas sharing sessionnya pagi ini begitu. Oke, untuk teman-teman jangan lupa mengisi form absensi ya dan feedback yang sudah saya berikan di kolom chat. Dan juga kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lanjutan untuk Mas Ponan, mungkin bisa menghubungi via LinkedIn begitu. Oke, terima kasih teman-teman semua.